Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan presentasi walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada hariban kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai contoh, sebagai suri tauladan, dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. Baiklah, insyaallah di pekan 5 kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan presentase dengan tema ancaman disintegrasi nasional dan solusinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri atas nama Rahmat Hermawan. Yang kedua, Putri Aulia Nur. Yang ketiga, Rifka Rahmatul Awaliyah. Dan yang keempat, Muhammad Farid Abdillah. Baik, adapun yang melatar belakangi kami sehingga kami mengangkat topik ini, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Beragam suku, bangsa, ras, agama, serta kearifan lokal di setiap daerah di NKRI. Seringkali hal tersebut dijadikan alasan untuk sebuah perpecahan, konflik atau disintegrasi. Disintegrasi sendiri dimaknai sebagai keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Masalah disintegrasi merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disintegrasi muncul karena hilangnya nilai moral Pancasila di hati masyarakat, khususnya nilai moral yang termaktub dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Permasalahan mengenai disintegrasi merupakan masalah yang kompleks. Apabila tidak cepat diatasi, maka akan berdampak bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah kami membahas topik ini dalam rangka untuk menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai yang termaktub dalam sila ketiga yang saya sebutkan tadi, untuk mencegah terjadinya masalah-masalah serupa seperti disintegrasi. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas di dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa definisi disintegrasi? Yang kedua, menjelaskan apa arti nasionalisme? Yang ketiga, apa faktor terjadinya konflik SARA yang merupakan akar dari permasalahan disintegrasi? Yang keempat, bagaimanakah solusi untuk mencegah disintegrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Dengan tujuan, makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami apa arti disintegrasi. Yang kedua, memahami tentang rasa nasionalisme. Yang ketiga, memahami arti penting nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme yang kini sudah hilang di dalam hati kita. Dan yang kelima, sebagai tugas individu yang wajib diselesaikan dalam mata kuliah Pancasila. Jadi mungkin itu dari saya. Untuk kelanjutan materi ini saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah definisi disintegrasi dan makna nasionalisme. Definisi disintegrasi. Disintegrasi adalah situasi yang tidak adanya peraturan dan kesatuan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor yang melatar belakangi adanya disintegrasi bisa karena perubahan sosial dan juga lembaga sosial yang melakukan perombakan lantaran adanya sikap dan tuntunan hidup manusia yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Makna nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air yang dapat diartikan memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan suatu bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan sesama saudara setanah air, sebangsa dan senegara demi persatuan dan kesatuan. Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai
paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Materi yang kedua adalah pemicu atau faktor terjadinya konflik SARA yang merupakan akar dari permasalahan disintegrasi. Faktor tersebut ada 6. Yang pertama, pemahaman sempit para penganut paham yang menganggap paham yang dianut paling benar. Yang kedua, kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah. Yang ketiga, mengedepankan paham radikalisme. Yang keempat, perebutan lahan untuk lokasi tempat ibadah. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan keharmonisan. Dan yang keenam, perbedaan penafsiran terhadap isi kitab suci yang diyakini. 6 penyebab konflik SARA tersebut wajib diketahui dan diwaspadai, tentu bisa menjadi alarm dan pengingat untuk menghindarkan penyebab yang bisa memicu konflik SARA, karena bagaimanapun konflik selalu menghadirkan dampak negatif yang akan merugikan seluruh aspek kehidupan manusia dan bisa menyebabkan runtuhnya peradaban. Di daerah milenial seperti saat ini, maka sangat wajib bagi kita untuk menyikapi semua perbedaan dengan bijaksana agar kehidupan dapat berjalan dengan damai dan harmonis. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas mengenai contoh-contoh konflik terkait SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu konflik antar suku di Sampit, yang kedua konflik antar agama di Ambon, yang ketiga konflik antar etnis, yang keempat konflik antar golongan agama, dan yang kelima adalah konflik antar golongan dan pemerintah. Selanjutnya, pengendalian atau cara penyelesaian untuk mencegah disintegrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai patriotisme. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. Yang ketiga, rakyat harus memiliki sikap selektif. Yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Yang kelima, melawan berbagai gerakan separatis. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdillah. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai materi kali ini. Yang pertama, kesimpulan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila tersebut ditekankan agar masyarakat bisa saling bersatu untuk mengharumkan nama negara Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini masyarakat saling terpecah belah yang dapat memicu terjadinya konflik SARA. Dan konflik SARA tersebutlah yang merupakan akar dari disintegrasi nasional. Untuk menghindari terjadinya disintegrasi nasional dibutuhkanlah sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan patriotisme yang merupakan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Hal tersebutlah yang menjadi kunci agar permasalahan disintegrasi nasional dapat terpecahkan. Selanjutnya, saran. Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan serta upaya-upaya apa yang akan ditempuh, maka disarankan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus-menerus agar didapatkan suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multikultural dapat dijadikan ajaran untuk mengelola setiap perbedaan, agar muncul pengakuan secara sadar atau tanpa paksaan dari setiap warga negara atas kemajemukan dengan segala perbedaannya. Yang kedua, setiap warga negara agar memiliki kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang berlaku. Kalau perlu diambil sumpah seperti halnya setiap prajurit yang akan menjadi anggota TNI dan tata cara penyumpahan diatur dengan undang-undang. Yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme yang mulai luntur. Jika perlu, mungkin dibuat semacam deklarasi nasional oleh pemerintah dengan tekad memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI.
suatu deklarasi yang tepat akan dapat menjadi pemicu tumbuhnya rasa nasionalisme. Ya, sekian dari materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.